Belajar menaati firman Kristus. Refleksi pagi 1091. Di dalam tubuh kebangkitannya, Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada ketujuh muridnya. Mari simak kisahnya di Yohanes 21 ayat 1 dan 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Saudara-saudara, sesuai perintah Yesus di Markus 16 ayat 7, para murid Yesus pergi dari Yerusalem ke Galilea karena Yesus telah berjanji untuk menampakkan dirinya di sana. Di pantai Danau Tiberias, Tuhan Yesus memang menampakkan diri kepada 7 muridnya sesuai dengan janjinya melalui cara dan waktunya. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang telah bangkit itu menepati apa yang telah dijanjikannya untuk menemui para muridnya di Galilea, di mana dulu ia merekrut mereka. Apa yang telah difirmankannya pastilah akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan dan melalui cara Tuhan. Seperti halnya para murid di masa lalu, orang percaya di masa kini pun harus belajar untuk menaati apa saja yang dijanjikan Kristus. Di dalam ketaatan, Kristus pasti akan menepati janjinya karena Kristus adalah Sang Anak Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya karena Yesus yang telah bangkit itu berkuasa untuk melakukan apa saja sesuai kehendak-Nya. Memang tiada yang mustahil bagi Kristus. Karena itu, mari kita terus berpegang pada janji-Nya. Tetap peka akan kehadiran Yesus. Refleksi pagi 1092. Yesus berjanji untuk menemui para murid di Galilea walaupun tempat dan waktunya tidak jelas. Apa yang kemudian dilakukan oleh sebagian murid Yesus? Mari lihat kisahnya di Yohanes 21 ayat 3 dan 4. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, karena para murid tidak tahu kapan Yesus akan menemui mereka, para murid pergi menangkap ikan semalaman dan hasilnya nihil. Dalam kegundahan hati, mereka tidak mengenali kehadiran Yesus. Saudara-saudara, walaupun Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Kegundahan hati karena mereka mungkin lapar, lelah, dan tidak berhasil menangkap ikan semalaman, menyebabkan para murid tidak peka akan kehadiran Yesus. Pergumulan hidup sehari-hari, baik soal sandang, pangan, papan, ataupun berbagai persoalan hidup, memang bisa saja menyebabkan orang percaya untuk fokus kepada diri sendiri. Berfokus pada kegundahan diri sendiri saja memang bisa mengurangi kepekaan kita akan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ini hal yang harus dihindari. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita tidak larut dalam kegundahan hati sendiri. Marilah kita selalu peka akan kehadiran Yesus dalam hidup kita.
tetap melangkah walau masa depan belum jelas. Refleksi pagi 1093. Yesus menampakkan diri di tepi danau Tiberias, tetapi para murid yang sedang gundah karena semalaman tidak berhasil menangkap ikan tidaklah menyadari kehadiran Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari lihat kisahnya di Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, Petrus dan murid lain banyak yang berlatar belakang nelayan. Karenanya, ikan yang begitu banyak adalah mujizat besar karena mereka berani taat melangkah. Saudara-saudara, walaupun Petrus dan para murid lain tidak mengenali Kristus pada waktu itu, tetapi mereka mau menaati Kristus sewaktu mereka diperintahkan untuk menebarkan jala mereka ke kanan perahu. Keberanian untuk melangkah di dalam iman di tengah segala ketidakpastian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap murid Kristus. Meskipun demikian, kita harus selalu mengingat bahwa hasil dari ketaatan itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, bila kita mengalami ketidakpastian dalam hidup, beranilah melangkah. Dengan caranya, Tuhan pasti akan menolong walaupun hasilnya belum jelas. Masalahnya, beranikah kita melangkah sewaktu kita tidak merasa ada tuntunan yang jelas? Marilah kita melangkah maju. Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang berkuasa. Refleksi pagi 1094. Apa yang dilakukan Petrus setelah ia mendengar bahwa orang yang ada di tepi pantai itu Yesus? Ini kisahnya di Yohanes 21 ayat 7 dan 8. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara-saudara, mujizat jala yang penuh ikan menyadarkan para murid tentang kehadiran Yesus, sehingga mereka bergegas untuk menemui Yesus di tepi danau. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, baik semasa hidupnya maupun setelah ia bangkit, tetap Maha Kuasa. Saudara-saudara, mujizat jala yang penuh ikan pernah dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus di awal pelayanan Yesus Kristus, seperti yang diceritakan di Lukas 5. Tidaklah heran kalau Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, langsung sadar bahwa orang yang di pantai itu adalah Yesus, sehingga semuanya kemudian bergegas menemui Yesus. Karena Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah, maka kuasanya memang tidak berubah dari kekal sampai kekal. Mujizat yang ditunjukkan Yesus Kristus adalah memang merupakan tanda dari keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus memang tetap berkuasa, baik selama ia hidup di bumi, setelah ia bangkit, dan sampai selama-lamanya. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena kuasa Yesus Kristus.
Yesus memang benar-benar hidup. Refleksi pagi 1095. Apa yang terjadi sewaktu para murid sampai di tepi danau Tiberias untuk bertemu Yesus yang telah bangkit? Yohanes 21 ayat 9 dan 10 menceritakan kisahnya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Saudara-saudara, setelah mujizat jala yang penuh ikan yang terjadi sebelumnya, Yesus secara nyata menyediakan ikan dan roti di atas api arang. Ini bukanlah sebuah ilusi, tetapi ini adalah sebuah demonstrasi kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus memang Sang Anak Allah yang berkuasa, yang memiliki tubuh kebangkitan yang bukan maya tetapi nyata. Makan ikan dan roti membuktikan bahwa Ia memang benar-benar hidup. Saudara-saudara, telah beberapa kali Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Apa maksud semuanya itu? Yesus Kristus telah menunjukkan bahwa Ia telah bangkit dan hidup kembali. Kuasa maut telah dikalahkan. Misi penebusan manusia yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus telah terlaksana. Yesus Kristus telah menang. Kemenangan ini ditunjukkan berkali-kali melalui kehadiran Yesus dalam tubuh yang nyata, yaitu tubuh kebangkitan yang nantinya akan naik ke sorga. Ini bukan tubuh ilusi, tetapi ini tubuh nyata. Semuanya ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus memang benar-benar sudah bangkit. Marilah kita bersyukur bahwa iman Kristen kita didasarkan pada kebangkitan Kristus yang nyata dan bukan ilusi. Yesus sungguh hidup.